Sebelum saya menjelaskan mengenai hukum Lenz, kita harus mengetahui bahwa hukum Lenz dan hukum Faraday itu saling berhubungan. Kita juga sudah mengetahui bahwa fenomena kelistrikan dapat ditimbulkan dari kemagnetan dan dari praktikum yang dilakukan oleh Faraday, di mana ia menggerakkan magnet dalam kumparan yang menimbulkan perubahan flux magnet dan memunculkan GGL induksi. Urutannya adalah flux magnet, lalu baru GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi, yaitu menimbulkan yang namanya arus listrik induksi. Ini merupakan penemu hukum Lenz, ditemukan sekitar tahun 1834 oleh seorang fisikawan dari Rusia yang dikenal dengan nama Heinrich Friedrich Emil Lenz. Pada hukum Faraday hanya dijelaskan GGL induksi, sedangkan pada hukum Lenz akan dijelaskan secara mendalam tentang arah aliran arus induksi. Bunyi hukum Lenz adalah arah arus induksi yang dihasilkan menimbulkan flux magnet induksi yang melawan perubahan flux magnet penyebabnya. Persamaan hukum Lenz sama dengan hukum Faraday, namun di sini ada negatif karena hukum Lenz menjelaskan proses perlawanan antara flux magnet induksi dan flux magnet penyebabnya. Keterangannya adalah epsilon merupakan GGL induksi, N merupakan simbol jumlah lilitan kumparan namun dalam negatif. Di sini dituliskan delta Weber, namun D Weber dan delta Weber itu sama, dan juga dengan delta T dan dt. Contoh hukum Lenz dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti pada alat dinamo. Nah, setelah mengetahui konsep hukum Lenz, lalu bagaimana flux magnet dapat mempengaruhi arah arus induksi? Berikut saya akan menunjukkan 4 kondisi di mana menunjukkan bahwa perubahan flux magnet akan mempengaruhi arah arus induksi pada kumparan. Kondisi yang pertama. Pada kondisi pertama ini, ada sebuah kumparan dan sebuah magnet yang bergerak mendekati kumparan dengan kutub yang dihadapkan adalah kutub utara. Nah, seperti pada konsep hukum Lenz di mana flux induksi akan melawan perubahan flux magnet. Pada kondisi ini, flux magnet yang bergerak mendekati kumparan akan menghasilkan arah flux induksi yang melawan flux magnet. Nah, jadi magnet yang mendekati kumparan ke kanan, maka flux induksinya akan melawan ke arah kiri dan arah arus induksinya arus induksinya ke bawah. Nah, jadi hal ini bisa pada kondisi ini bisa menggunakan kaidah tangan kanan, itu di mana 4 jarinya ini menunjukkan arah arus induksi dan jempolnya ini melambangkan arah flux induksi. Jadi bisa dikatakan seperti ini. Ibarat kepala saya ini magnet, lalu 4 jari ini adalah arah arus induksinya, lalu jempol ini sebagai arah fluxnya, jadi ke sini. Nah, jadi seperti ini. Ini ke arah sini. Ke atas terus lalu ke bawah ke sini. Lalu fluxnya ke kiri. Seperti itu. Nah, lalu ada kondisi kedua, yaitu di mana kondisi kedua ini masih kutub utara yang berhadapan dengan kumparan. Akan tetapi magnetnya ini bergerak menjauhi kumparan. Nah, yang akan terjadi adalah flux magnet yang menjauhi kumparan akan membuat flux induksi berkurang, yang artinya flux induksi harus menambah ke arah kumparan lagi, sehingga dapat kita lihat flux magnet yaitu pada kutub utara mengarah ke kumparan, namun magnetnya menjauhi kumparan, sehingga flux induksi pada kumparan harus mengarah ke kumparan lagi untuk menambah flux yang berkurang akibat magnet yang menjauhi kumparan, sehingga arah flux induksi dan flux magnet akan sama, yaitu ke arah kiri, dan arah arus induksinya ke atas. Nah, ini juga sama menggunakan kaidah tangan kanan, itu seperti ini. Jadi agak jauh gerak magnet dan kumparannya, dan hanya seperti ini ke arah kanan. Jadi magnetnya menjauhi, dia ke arah kanan sana, tetap flux induksinya ke arah kanan, lalu kumparan itu akan seperti ini ke arah kanan juga. Jadi sama flux induksi sama arah flux magnetnya sama, yaitu ke arah kanan. Seperti ini. Kondisi yang ketiga. Nah, pada kondisi ini sebenarnya hampir sama dengan kondisi yang kedua, yaitu menghasilkan
flux induksi ke arah kiri dan arah arus induksinya ke atas. Hanya saja namun yang membedakan adalah pada kondisi ketiga ini, magnet yang dihadapkan pada kumparan adalah kutub selatan. Nah, sehingga dan magnet yang digerakkan juga yaitu mendekati kumparan, sehingga arah flux magnetnya menjadi ke kiri. Karena arah flux magnet ini bergantung pada kutub magnet, yang perlu diingat adalah bahwa magnet itu kan setiap kutubnya tarik-menarik, sehingga kutub utara dan selatan itu saling tarik-menarik, sehingga flux induksinya itu berbeda pada kedua kutubnya. Sehingga pada kondisi ini, arah flux magnet dengan arah flux induksi menjadi bertolak belakang, di mana magnet yang tetap mendekati kumparan, maka flux induksi harus tetap melawan flux magnet penyebabnya. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan kaidah tangan kanan itu sama seperti tadi, hanya membedakan itu kutubnya yaitu kutub selatan saja. Seperti itu. Atas lalu ke kiri. Untuk flux induksinya itu mereka bertolak belakang, jadi magnetnya itu ke arah kiri, namun kumparannya itu ke arah kanan sama ke arah kiri, jadi bertolak belakang seperti pada gambar. Nah, lalu yang kondisi keempat. Nah, kondisi keempat ini sama dengan kondisi pertama, yaitu menghasilkan arah flux induksi ke kanan dan arah arus induksinya ke bawah. Namun yang membedakan adalah kutub selatan yang dihadapkan pada kumparan, dan magnetnya yaitu bergerak menjauhi kumparan, sehingga arah flux magnet dan arah flux induksi sama-sama ke kiri dan menyebabkan arah arus induksinya ke bawah. Sama dengan kaidah tangan, yaitu seperti ini. Nah, itu dia 4 kondisi yang menunjukkan adanya pengaruh flux magnet terhadap perubahan arah arus induksi pada kumparan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 2 contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah kawat panjangnya 40 cm digerakkan ke kanan dengan kecepatan 5 meter per second dengan arah tegak lurus terhadap B. Jika hambatan R sama dengan 5 ohm dan magnet sebesar 0,8 T, tentukan besarnya gagal induksi yang timbul dan kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Jadi diketahui bahwa L itu sama dengan 40 cm. Nah, ini cm-nya diubah dulu menjadi meter, jadi hasilnya itu 0,4 meter. Selanjutnya ada V itu 5 meter per second. Selanjutnya itu karena tegak lurus, jadi sudutnya itu 90 derajat. Selanjutnya itu ada R, yaitu 5 ohm, dan yang terakhir induksi magnetik atau B 0,8 T. Yang ditanya, tentukan besarnya gagal induksi yang timbul dan kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Berarti yang ditanya ini epsilon dan juga I. Nah, sekarang kita memakai rumus yang epsilon sama dengan B LV sin theta, yang dimana B itu 0,8, L 0,4, V 5, dan sin theta itu sin 90 derajat. Hasilnya 1,6 volt. Selanjutnya kita mencari yang I itu rumusnya E per R, jadi 1,6 per 5, hasilnya itu 0,32 ampere. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Sebuah kumparan memiliki jumlah lilitan 1000 mengalami perubahan flux magnetik dari 9 kali 10 pangkat 5 Weber menjadi 3 kali 10 pangkat 5 Weber dalam selama waktu 10 milisecond. Tentukan gagal induksi yang timbul. Jadi diketahui bahwa N sama dengan 1000. Jadi delta fluxnya itu 3 kali 10 pangkat min 5 dikurang 9 kali 10 pangkat min 5 Weber, hasilnya min 6 kali 10 pangkat min 5 Weber. Delta T 10 milisecond sama dengan 0,01 second sama dengan 0 pangkat min 2 second. Yang ditanyakan, tentukan epsilonnya berapa. Nah, kita ini menggunakan rumus epsilon sama dengan min M delta flux per delta T, yang dimana nilainya itu epsilon min 1000 min 6 kali 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 2, hasilnya 6 volt.